Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, kami akan mempersembahkan video tentang komponen rel. Anggota kelompok kami ialah Alan Nurdiansah, Bunga Asya, Belifna Nabila, dan yang terakhir Ivandia Wisnutama. Berdasarkan pembelajaran yang disajikan memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Tujuan pembelajaran umum taruna memahami fungsi, bentuk dan sifat rel untuk struktur jalan rel. 2. Tujuan pembelajaran khusus A. Taruna mampu memahami fungsi, bentuk dan dimensi rel kereta api. B. Taruna mampu memahami klasifikasi dan ukuran rel yang digunakan di Indonesia. C. Taruna mampu memahami tahapan pembuatan rel. D. Taruna mampu memahami jenis kerusakan yang terjadi pada rel. Beberapa buku referensi antara lain: 1. UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. 2. PP 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian termasuk PP Perubahan. 3. PM 60 Tahun 2012 tentang Standar Teknis Jalur Kereta Api. 4. Buku Konstruksi Jalan Kereta Api dan Keselamatan Perjalanan Kereta Api. 5. Modern Railway Track Coenraad Esvet. 6. Rekayasa Jalan Kereta Api. 7. Catatan Kuliah Rekayasa Jalan Rel ITB. 8. Jalan rel. Apa itu rel? Rel adalah baja karbon tinggi yang membentang membentuk dua garis paralel sebagai bagian dari jalan rel. Fungsi rel A. Menyediakan permukaan datar dan menerus sebagai tempat pergerakan kereta api. B. Menyediakan jalur yang licin dengan sangat sedikit friksi. C. Merupakan pengaman lateral roda kereta api. D. Menahan tegangan akibat gaya vertikal dan pengereman yang didistribusikan oleh gandar dan roda. E. Menahan tegangan muai susut akibat perubahan suhu. F. Mendistribusikan beban kebantalan dan balas. Sebelum kita masuk ke dalam macam bagian rel, mari kita bahas tentang macam-macam rel. Pada dasarnya rel memiliki 4 macam bentuk, yaitu: A. Rel berkepala 2, double dead rail. B. Rel berkepala banteng, bull-headed rail. C. Rel berkaki datar, flat-footed rail. D. Groove rail, tram rail. Rel dibagi menjadi 4 bagian inti, yaitu running surface, kepala, badan, dan kaki. Rel yang pernah digunakan di Indonesia mulai dari R25 sampai ukuran paling besar ukuran R60, dengan ukuran masing-masing pada tiap bagian adalah milimeter. Semakin besar ukuran rel, maka semakin besar pula beban gandar yang ditahan oleh rel. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan pada tiap bagian rel atau komposisi kekerasan rel terdapat pada permukaan kepala rel. Semakin mendekati ujung kepala, semakin keras komposisi rel. Kedudukan roda pada rel. 1. Apabila jarak antara tepi dalam fiens dibuat sama dengan lebar sepur, maka roda akan menggesek tepi kepala rel. Keausan rel diukur pada 2 arah, yaitu arah vertikal A dan arah 45 derajat dari sumbu vertikal E. Harga Emax sama dengan 0,54H4. 2. Rel dipasang dengan kemiringan 1:20 atau pukul 1:40 disesuaikan dengan kemiringan bandase. Pertimbangan dalam membuat rel. 1. Permukaan rel harus dirancang memiliki permukaan yang cukup lebar. 2. Kepala rel harus cukup tebal. 3. Badan rel harus cukup tebal. 4. Dasar rel harus cukup lebar. 5. Dasar rel juga harus tebal. 6.
Momen inersia harus cukup tinggi, sehingga tinggi rel diusahakan tinggi dan mencukupi tanpa bahaya tekuk. 7. Tegangan horizontal diusahakan dapat direduksi oleh kepala dan dasar rel dengan perencanaan geometriknya yang cukup lebar. 8. Stabilitas horizontal dipengaruhi oleh perbandingan lebar dan tinggi rel yang mencukupi. 9. Titik pusat sebaiknya di tengah rel. 10. Geometrik badan rel harus sesuai dengan pelat sambung. 11. Jari-jari kepala rel harus cukup besar. Selanjutnya adalah komposisi bahan rel. A. Karbon 0,6-0,8%. B. Silikon 0,15-0,35%. C. Mangan 0,91,10%. D. Fosfor 0,035%. E. Sulfur 0,025%. Rel standar awalnya panjang rel standar 17 meter, namun sekarang panjang rel 25 meter. Rel pendek dibuat dari beberapa rel standar yang disambung dengan las. Panjang maksimum rel pendek yaitu 100 meter. Rel panjang dibuat dari beberapa rel pendek yang disambung dengan las di lapangan, continuous welded rail. Lalu apa faktor yang menyebabkan kerusakan pada ujung rel? Berikut faktor yang mempengaruhi kerusakan ujung rel. Kerusakan ujung rel. Beban gandar yang berlebihan, overload, lebar celah yang terlalu besar. Mutu rel, beda tinggi di antara rel-rel di konstruksi sambungan, diameter roda yang kecil. Kondisi kendaraan rel, jari-jari permukaan rel, kekakuan jalan rel, kecepatan kendaraan rel. Berdasarkan faktor tersebut keuntungan menggunakan rel panjang sebagai berikut. A. Kerusakan sepur, trek, terjadi lebih lambat. B. Keausan dan kerusakan rel maupun komponen yang lainnya berkurang. C. Kereta api berjalan lebih tenang, goncangan yang terjadi relatif lebih kecil. D. Kebisingan dan getaran yang terjadi berkurang. E. Pemeliharaan dengan peralatan tidak mengalami hambatan. Sedangkan kekurangan rel panjang. A. Kemungkinan terjadinya tekuk, buckling pada rel panjang. B. Kemungkinan terjadinya rel patah. C. Pemuaian dan penyusutan yang kemungkinan terjadi pada ujung-ujung rel. Setelah kita mengetahui kelebihan dan kekurangan rel panjang, selanjutnya pembahasan terkait pengaruh faktor usia rel. Usia rel dipengaruhi beberapa faktor antara lain. 1. Mutu rel. 2. Keadaan lingkungan. 3. Beban yang bekerja. 4. Kerusakan pada ujung rel. 5. Keausan rel, baik pada bagian lurus maupun tikungan. 6. Lelah. Terima kasih telah menonton. Ternyata ada lagi. Bye.